Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Lombok bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers nginep virtual lagi di sekitaran sirkuit Mandalika. Belum bisa move on dari sirkuit ini karena ternyata setelah digali-gali banyak banget tuh hotel dan villa-villa yang recommended di sekitar sirkuit. Tapi ke depannya Bobers ini bakalan banyak hotel-hotel internasional yang akan dibangun di sini. Salah satunya adalah Grand Melia, terus juga bakal ada hotel dari Amerika yang namanya Paramount. Itu hotel baru dari Amerika yang maksudnya baru masuk pertama di Indonesia tuh hotel Paramount. Ya ada beberapa hotel lain lah. Tapi sebelum hotel-hotel itu jadi, kita bahas dulu hotel-hotel yang udah beroperasi sekarang ini. Salah satunya adalah Givanna Resort. Dan sebelum kita sampai hotelnya, Bocan mau bahas dulu pesen hotelnya lewat mana. Bocan pesen hotelnya selalu lewat tiket.com karena menurut Bocan tiket.com ini aplikasi pesen hotel yang paling baik hati. Karena kalau di hotel lain ya Bobers, kalau kita pakai kode kupon itu nggak dapat poinnya nggak dihitung. Tapi kalau di tiket.com ini walaupun kita pakai kode kupon, udah dapat kode kupon, dapat diskon, terus poinnya tetap dihitung juga. Baik banget gak sih? Makanya Bocan setia banget di tiket.com, yaitu suka ngumpulin poinnya dan harganya emang murah-murah, terus juga promonya banyak kan. Jadi kalau misalnya Bobers mau ngerencanain staycation untuk lebaran atau staycation saat Ramadan ini biar nggak pusing cari sahur. Biasanya kan kalau pas staycation pas bulan puasa kita udah dimasakin sahur yang enak-enak kan, udah sama hotelnya. Jadi jangan lupa pesennya lewat tiket.com karena ada kupon spesial Bocan 500k nih, diskon 10% sampai dengan 500.000 untuk hotel-hotel tertentu yang ada di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita udah sampai di Givanna Resort. Ini lokasinya nggak jauh dari Cikarang kemarin Bobors, jadi cuma beda gang aja. Dan kalau dari sirkuit juga sekitar 6 km mungkin ya. Kalau ke sirkuit harus naik motor sih paling nggak. Kalau jalan kaki jauh banget soalnya. Dan ini tadi ada staff yang pakai baju hitam putih. Bocan mikirnya itu adalah anak magang. Nah itu anak magangnya nggak nyambut sih, tapi Bocan langsung nembak, boleh dibantu nggak bawa barangnya. Terus baru dia mereka bantuin gitu. Jadi harus diminta dulu. Nah ini mungkin untuk staff di depannya harus lebih penuh perhatian lagi kan, jadi nggak perlu dimintain tolong, harus udah sigap. Dan tadi Bocan udah check in. Ini area lobbynya cakep banget, open space dan dikelilingin garden yang cakep banget ya. Dan Bocan baru berasa ternyata tanaman itu punya efek besar ya. Kalau pohonnya tuh hijau, kalau tanamannya tuh bagus semua, kelihatan teduh, kelihatan asri, dan beneran itu berefek besar. Makanya orang banyak yang suka tanaman ya. Nah ini kita lanjut lagi jalan menuju kamarnya. Bocan kan pesen villa yang satu kamar dengan private pool ya. Dan itu lokasinya agak jauh dari lobby Bobors. Aksesnya sih ramah stroller, ramah kursi roda, sama ramah koper. Aksesnya lurus, tapi ya agak jauh doang sih. Nah ini kamar tidurnya spacious, luas banget. Tapi buat honeymoon sih cocok ya Bobors, karena ya udah diranjang aja gitu kan. Cuma karena Bocan tuh bawa anak, ya banyakan aktivitasnya nggak di kasur cuma buat tidur aja. Banyakan di bawah tuh mereka mainannya. Terus ini di dalam kamar ada fasilitas telepon, tapi lagi-lagi teleponnya mati. Sampai akhirnya Bocan lapor resepsionis karena takut kayak kemarin lagi kan, pas butuh ternyata mati. Jadi ya udah langsung lapor aja. Terus ini di depan ranjangnya ada TV, tapi ini masih belum smart TV Bobors, masih TV biasa. Terus channelnya cukup lengkap sih, ada HBO dan lain-lain. Terus disediain 2 air mineral botol, jadi kalau habis bisa refill, sama teko listrik, kopi set. Nah ini kamar mandinya, jadi ada pintu kaca gitu, sliding gitu. Terus di sini di tengah antara kamar tidur sama kamar mandi maksudnya itu ada lemari, dan ini ada obat nyamuk juga Bobors. Nah kamar mandinya luas, cuma sayang ya nggak dipasangin batap. Bakalan perfect lagi kalau ada batap ya, karena areanya luas banget tuh. Sini ada meja, ada wastafel gede, terus ada cermin besar tuh. Disediain amenities juga lengkap, ada sabun
cuci tangan, dental kit, dan ini shower lengkap sama water heater, sabun, shampoo, anduk semuanya lengkap. Terus ada piyama buat tidur juga. Nah ini sabun shampoo-nya nih, dan di sebelah sini ini toiletnya. Tuh, kamar mandinya bersih, luas, terus ada open space gitu. Nah ini di ruangan terpisah Bobors, jadi di luar kamar tidur tadi itu ada satu area dapur yang bener-bener terbuka. Disediain kompor, terus juga ada panci, ada peralatan makan minum sama sabun cuci piringnya juga lengkap. Dan di sebelahnya tuh ada chiller. Nah di sini mungkin living room kali ya, cuma kan Kuta tuh panas. Jadi Bocan tuh di kamar terus. Kayak kalau di sini anak-anak nggak terlalu betah kalau pas harus gerah-gerahan, jadi kebanyakan di kamar sih. Nah ini kolam berenangnya. Kolam berenangnya cukup luas ya, beneran berasa villa, bukan yang cuma kolam setengah. Ya soalnya ada beberapa villa yang bilang private pool tapi kolamnya kecil banget. Kalau ini nggak, emang beneran layak disebut private pool. Nah ini kayaknya kamar yang tipe deluxe biasa nih. Malah di sini enak juga karena deket ke kolam berenangnya. Dan anak Bocan ya, walaupun ada private pool, dia lebih milih berenang di public poolnya. Terus ini public poolnya luas banget, dan di ujung yang sana tadi tuh dalam. Bocan pun nggak nyampe ke sana. Nah di ujung yang sebelah sini ini ada area berpasir. Ini pool anaknya nih. Tuh asik banget. Anak Bocan nggak mau berenang di kamar, maunya berenang di sini. Jadi agak ngerasa sia-sia pesen yang ada kolam berenang pribadinya kan, karena di sini lebih fun. Jadi kalau misalnya Bobors nanti mau nginep di Givanna, saran Bocan sih mendingan pilih yang tipe deluxe biasa aja, karena itu pun udah bagus banget kamarnya. Bocan yakin sih di semua kamarnya emang bagus, karena kelihatan dari taman semuanya terawat rapi. Nah ini suasana malam harinya. Tuh lobinya terang benderang dan dia dominan putih gitu, jadi kelihatan modern, bersih. Dan ini penerangan di dalam kamarnya cukup oke, cuma kayaknya ada bohlam yang mati Bobors. Jadi di langit-langit yang kayu tadi tuh sebenarnya ada lampu lagi, cuma pas Bocan ceklekin dia nyala sebentar terus mati, jadi nggak maksimal. Nah ini area dapurnya harusnya kayak gini nih, tuh dapur kan di langit-langitnya ada lampu juga. Nah di kamar tidur tuh justru itu mati. Dan ini kita mau makan malam nih Bobors. Kita mau cari makan di luar, nggak room service. Lagi hemat. Kita makannya di Rocket Chicken. Ini deket dari Givanna, tapi tetap naik kendaraan sih deketnya. Dan ini Rocket Chicken nih kayak penyelamat banget sih Bobors, karena Bocan masih bingung mau makan di mana. Terus makanan yang familiar yang disukain anak-anak kan KFC ya. Nah ini ada KFC kearifan lokal, jadi kita pesennya di Rocket Chicken terus nih. Pokoknya sering banget deh bolak-balik Rocket Chicken itu. Dan sekarang suasana pagi harinya cakep. Tuh kalau tamannya luas tuh berasanya cakep banget ya. Dan ini area restorannya di belakang resepsionis. Jadi ada dua bangunan besar, aula kayak aula gitu Bobors. Jadi depan tuh resepsionis, nah di sini restorannya. Bocan suka banget sama desainnya. Dia tuh beneran merawat pepohonannya, tamannya, terus disediain kolam ikan juga, terus ada ayam mutiara yang dilepas bebas. Jadi berasanya tuh yang alami banget Bobors. Terus cakep gitu, cantik. Pepohonannya tuh lihat ya, keren ya, sampai sedetail itu atapnya yang dibolongin biar pohonnya bisa numbuh. Dan ini menu sarapannya. Bocan suka banget sarapan di sini karena mereka baik hati sekali. Jadi Bocan biasanya tuh kalau menu sarapan ala carte dapetnya kan cuma 2 ya. Ini Bocan dapetnya 4. Nggak tahu karena Bocan pesen yang private pool atau emang kalau yang bawa anak tuh dapetnya 4. Bocan nggak ngerti, tapi ini Bocan dapat 4 menu. Terus kita bisa pilih kopinya tuh cappuccino atau latte dan lain-lain, jadi nggak cuma kopi hitam. Asik banget kan. Nah ini menu sarapan Bocan sok-sokan pesen granola, pengen diet tapi tetap aja pas anak-anak nasi goreng yang nggak habis, Bocan yang habisin. Gimana mau kurus ya kan. Nah terus juga ada fresh juice. Terus ini suami pesen egg benedict. Terus ini nasi goreng. Hari pertama tuh Bocan pesen 4 menu gitu. Dan ini yang keempat tuh ada pancake. Pancake-nya enak banget sumpah.
Ini pancake-nya enak, gula Jawanya tuh manisnya gimana ya? Manisnya unik Bobers, pokoknya enak banget. Pokoknya itu pancake terenak yang pernah Bocan coba sih. Biasanya kan pancake kayak hambar gitu. Nah, ini pancake-nya enak nih Bobers. Kalau sarapan di Givanna harus pesen pancake-nya. Terus sarapannya walaupun ala carte tapi dimasak bener-bener fresh, ratingnya hampir 9 sih, nggak standar. Nah, ini ada Mister siapa Bocan nggak tahu, tapi si Mister ini dari kemarin tuh kelihatan sibuk warawiri, dan dia ramah juga sih nyapa. Bocan nggak paham entah itu manajernya atau ownernya atau gimana, tapi ikutan sibuk dan kelihatan sih hasil kerjanya karena Givanna ini dari A sampai Z tuh semuanya bagus dan terawat. Dan sekian review Givanna Resort dari Bocan. Jadi nambah pilihan lagi kan buat kalau nonton MotoGP tahun depan. Ini resortnya pokoknya cakep banget, gardennya, kamarnya semuanya bersih. Terus staffnya juga ya, walaupun yang di depan tadi harus ditembak dulu buat minta tolong, tapi yang lainnya oke. Jadi ini Givanna menurut Bocan recommended sih. Terima kasih Bobor sudah nonton, dadah.